Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ardia Lutajaning Dias. Today, I will present about answer from question UTS interpreting. Text 1. Sebut saja total emisi Uni Eropa dari sektor transportasi. Ada peringatan bahwa misi ini harus dipangkas drastis. Jika blok tersebut berharap untuk mencapai net zero pada tahun 2050, Brussels menuduh industri perkapalan memiliki tumpangan gratis sehingga datang ke komit akun pengurangan emisi 3% dari CO2 dunia di udara sampai tahu industri memiliki sistem pengisian sehingga seperti Agustus 2015, Alicia harus beralih dari fosil bahan bakar untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Di bawah pengiriman klan Uni Eropa akan ditambahkan ke pertama kalinya ke sistem perdagangan emisi UE pada tahun 2023, yang berarti dia mengangkat beberapa kekhawatiran dan pilek untuk level playing field dengan berjalan di negara-negara Anda antara operasi selama 15-16 tahun. Setelah berhubungan seks saat saya menemukan bahwa kami mengurangi emisi sekitar 50% pada waktu itu, dan ini adalah proses yang digerakkan oleh pasar yang Anda lakukan. Untuk mengurangi emisinya, kami memiliki beberapa kekhawatiran tentang saya. Bukan Travis, emisi transportasi maritim harus bersama Anda secara signifikan jika mereka berharap untuk mencapai netralitas planet pada tahun 2050. Mengirim teks untuk berbuat lebih banyak untuk dipikirkan daripada saya peduli dengan emisi dari industri perkapalan dibanding dengan industri perkapalan yang telah melukai bahwa Exxon full dan tunjangan emisi dapat meningkat. Biaya pengiriman dan bukan biaya yang bisa menjadi tuan rumah pada bulan negosiasi dan lebih di Brussels and beyond dalam hal mengurangi emisi. Uni Eropa berharap bahwa pengirim tidak bisa lagi kayak teks 2. Ayahku sangat menyayangiku. Ayahku adalah yang terbaik. Saya ingin bisa menyelesaikan sekolah untuknya dan untuk saudara-saudara saya. Mereka bermimpi bahwa suatu hari dia akan mendapatkan gelar dan tidak pernah harus bekerja di jalanan seperti mereka. Tapi selama 18 bulan terakhir, dia merindukan kami di sekolah. Filipina adalah satu-satunya negara Asia yang sekolahnya tetap ditutup sejak Maret 2020. Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan dia tidak akan mengizinkan siswa untuk kembali ke sekolah sampai vaksin virus corona tersedia. Sekolah beralih ke pembelajaran jarak jauh, tetapi saya hanya meminjam telepon saudara perempuan saya. Tapi dia harus pindah, jadi saya harus berhenti menghadiri kelas online saya. Aku iri pada anak-anak lain. Mereka memiliki ponsel. 6,3 juta rumah tangga tidak memiliki akses internet. 2 juta tidak memiliki perangkat untuk belajar. Saya kasihan anak saya, tapi suami saya dan saya tidak berdaya. Saya mengatakan kepadanya bahwa kami harus mengambil pinjaman untuk membelikannya telepon, tapi kemudian kita benar-benar kekurangan uang. Sebelum pandemi, ayah Jonathan yang bekerja keras berhasil menafkahi keluarganya. Saat lockdown COVID-19 terjadi, uang hilang. Setiap kali lockdown, yang tersisa hanyalah air, garam, dan nasi. Namun Jonathan bertekad untuk melanjutkan studinya. Kapan saya bisa belajar lagi? Saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan menghemat uang. Saya perlu melakukan sesuatu terlebih dahulu, menemukan sesuatu untuk dilakukan, membeli telepon, dan dia melakukan satu hal yang ditakuti ayahnya. Saya hanya mempelajarinya ketika saya tiba di rumah saya. Saya mencari istri saya tentang keberadaan Jonathan. Dia tidak meminta izin karena dia tahu aku tidak akan mengizinkannya. Terkadang saya tahu karena teman-temannya membiarkan saya tahu. Kita hanya tahu ketika saya terlambat.
Memulung sore ini membuatnya mendapat US$40, hampir tidak cukup untuk 1 kilo beras. Saya hanya takut karena perut saya sudah keroncongan. Tapi ini pekerjaan, saya perlu mengayuh agar saya bisa mencari nafkah. Aku hanya benar-benar harus mendorongnya agar kita bisa bertahan. Ada banyak anak mengumpulkan sampah untuk dijual sekarang karena kemiskinan. Tapi setiap kali Jonathan berhasil menabung sedikit, beberapa kali terjadi seperti ketika ibunya jatuh sakit radang sendi dan diperlukan perawatan. Saya menabung lagi, tetapi dibelanjakan lagi. Saya ingin membantu, saya sangat ingin membantu. Kita benar-benar menghadapi krisis yang bukan hanya krisis belajar. Ini adalah krisis generasi. Itu akan mempengaruhi semua segmen masyarakat, kecuali anak-anak dididik. Tidak ada harapan bagi mereka untuk meningkatkan kedudukan mereka dalam kehidupan. Saya sedih dan saya juga merasa lelah. Saya juga mengasihani diri saya sendiri. Jadi, apa yang akan terjadi dengan adik Anda sekarang? Saya tidak tahu. Filipina berencana untuk membuka kembali hingga 120 sekolah pada November 2022 dalam proyek percontohan. Sedikitnya 2 juta anak putus sekolah sejak Maret 2020. Ayah saya selalu mengingatkan saya untuk menyelesaikan studi saya agar saya bisa mengeluarkan keluarga kami dari kemiskinan. I think that's all. Thank you for your information. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.